Apa kabar? Pernah kepikiran nggak kalau ternyata ada sebuah pola tersembunyi yang menghubungkan cara kita bicara dengan cara alam semesta ini bekerja? Nah, kali ini kita akan mengungkap sebuah koneksi yang luar biasa dan sama sekali nggak terduga. Kedengarannya aneh ya. Maksudnya, apa coba hubungannya antara bahasa yang udah di ujung tanduk sama ekosistem hutan hujan yang justru lagi hidup-hidupnya? Tenang, ini adalah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, mari kita bedah satu persatu. Ternyata nih, setiap bahasa yang ada di dunia, tanpa terkecuali, itu selalu berada dalam semacam tarik-menarik yang nggak ada habisnya. Sebuah pertarungan konstan antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Gini deh, di satu sisi ada dorongan supaya bahasa itu efisien. Coba aja pikirin, kenapa kita pakai singkatan atau bahasa gaul? Ya, itu otak kita lagi hemat bensin ceritanya. Tapi di sisi lain, kita juga butuh bahasa yang kaya, yang bisa dipakai buat nulis puisi atau buat jelasin perasaan yang rumit banget. Nah, dua tekanan inilah yang terus-menerus membentuk evolusi setiap bahasa. Contoh paling keren dari tarik-menarik ini tuh evolusi bahasa pidgin. Awalnya, bahasa ini muncul murni demi kemudahan, buat komunikasi dasar aja. Tapi begitu ada generasi baru yang lahir dan pakai bahasa itu dari kecil, mereka secara naluriah langsung mengupgrade-nya jadi bahasa Kriol. Mereka tambahin tata bahasa yang kompleks, biar bahasanya punya kekuatan ekspresif yang lebih besar. Nah, disinilah semuanya jadi bikin merinding. Kalau kita lompat ke dunia biologi, kita bakal nemuin pertarungan yang persis sama. Keseimbangan yang identik lagi terjadi di seluruh alam. Coba bayangin, setiap makhluk hidup, dari bakteri sampai gajah, itu pada dasarnya pelit energi. Mereka semua berusaha bertahan hidup dengan ongkos energi serendah mungkin. Anehnya, ekosistem secara keseluruhan justru makin subur dan stabil kalau interaksinya makin kaya dan kompleks di antara semua makhluk pelit itu. Jadi, kita lihat pola yang sama persis kan? Di dua dunia yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali, ada pertarungan antara kepentingan individu yang simpel melawan kebutuhan sistem yang kompleks. Ini kan bikin kita mikir, jangan-jangan ada satu aturan main universal di baliknya. Dan ternyata jawabannya mungkin ada. Jawabannya ada di sebuah gagasan keren yang disebut teori informasi kuanta universal. Teori ini bilang, pada dasarnya cuma ada dua kekuatan fundamental yang membentuk realitas kita. Kekuatan pertama ini kita sebut aja si pembuat bata. Anggap aja ini kayak dorongan alam semesta untuk menciptakan keragaman. Kalau di bahasa, dia yang bikin kata-kata baru yang unik. Kalau di biologi, dia yang menciptakan sel atau spesies yang beda-beda. Intinya, dia sumber dari semua variasi yang kita lihat. Terus ada pasangannya, kekuatan kedua, sang ahli bangunan. Kalau yang pertama tadi tugasnya bikin bata, yang ini arsiteknya. Dia yang mengambil bata-bata acak itu dan nyusun jadi sebuah struktur yang punya arti. Dia yang merangkai kata-kata jadi kalimat atau menyatukan spesies-spesies jadi sebuah ekosistem yang berfungsi. Dan inilah inti dari semuanya. Alam semesta dalam bentuk apapun itu selalu mencoba mencari titik keseimbangan yang pas. Titik temu antara biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap bata individual dengan manfaat yang didapat oleh bangunan secara keseluruhan. Di sini kita bisa lihat betapa elegannya teori ini. Coba deh perhatiin, si pembuat bata dan sang ahli bangunan ini kerjanya paralel di kedua dunia. Di bahasa, satu bikin kata, satunya lagi bikin kalimat. Di biologi, satu bikin spesies, satunya lagi bikin ekosistem. Polanya bener-bener sama persis. Oke, kalau tadi Anda pikir ini cuma soal bahasa dan biologi, siap-siap. Karena ternyata pola ini berlaku di semua level realitas. Dari partikel subatomik yang super kecil sampai puisi yang paling indah. Ini beneran luar biasa loh. Di level fisika paling dasar, batanya itu partikel, dan strukturnya itu jalinan ruang waktu. Di level pikiran kita sendiri, batanya itu konsep-konsep, dan strukturnya adalah kesadaran utuh yang kita alami setiap hari. Bahkan peradaban kita pun ngikutin pola ini. Individu sebagai bata, dan institusi serta budaya sebagai struktur yang menyatukan kita semua. Dan biar nggak terlalu ngawang-ngawang, kita tarik lagi teori raksasa ini ke sesuatu yang kita semua kenal. Puisi. Percaya atau enggak, seni puisi itu adalah salah satu contoh paling gamblang dari hukum universal ini sedang beraksi. Sebenarnya, apa sih yang dilakuin seorang penyair? Intinya, mereka itu secara sadar berusaha memaksimalkan kekayaan informasi. Mereka pakai metafora buat menciptakan hubungan baru yang mengejutkan. Pakai ritme
buat nambahin lapisan makna dan sengaja mainin ambiguitas, biar interpretasinya jadi luas. Puisi itu pada dasarnya adalah seni untuk mencapai daya ekspresi maksimal dengan jumlah bata atau kata seminimal mungkin, sebuah optimisasi sempurna dari keseimbangan universal ini. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat puitis. Bahasa itu bukan cuma sekumpulan kata, tapi jembatan yang menghubungkan kita melintasi waktu dan ruang. Seolah-olah, lewat bahasa, informasi di alam semesta ini, informasi yang sama yang membentuk bintang dan galaksi, akhirnya menjadi sadar akan dirinya sendiri. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir keras. Kalau memang kode sederhana ini, tarik-menarik antara bagian dan keseluruhan, antara keragaman dan kesatuan, benar-benar ada di balik segalanya, mulai dari partikel sampai puisi, lalu apa tujuan akhirnya? Apa sebenarnya yang sedang coba dibangun oleh alam semesta?